Halo gan, salam Iwa Buncit. Nah, di hadapan kamu saat ini ada mushroom pabrikan yang bisa dengan mudah kamu dapatkan di toko-toko ikan hias, baik itu offline maupun online. Dan harganya juga mushroom ini terbilang sangat murah. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabuncit.com. 15.000 di online, ada yang dijual 17.000. Kalau admin belinya itu karena offline, jadi kebetulan aja mampir ke toko ikan hias, harganya 30.000. Ya, kisaran di 25 sampai 30.000. Dan bisa dibilang mushroom pabrikan ini adalah mushroom siap pakai yang paling murah yang bisa kamu temui. Ya, karena selebihnya adalah DIY, buat sendiri dari turunan atau naikan pipa PVC, atau bisa juga pesan di online. Itu biasanya lebih bagus, terbuat dari PVC juga dan ada piringan di bagian atasnya. Sifatnya itu pre-order, jadi ya bisa dibilang inilah mushroom paling murah yang bisa kamu temui, bisa kamu beli langsung ready tanpa perlu pre-order. Dan untuk pemasangannya sendiri ya standar sih sebenarnya, tinggal kamu hubungkan pompa celup ke mushroom ini, tinggal kamu atur saja untuk pemipaannya. Di sini admin menggunakan pipa yang seperti ini yang sudah pernah admin tunjukkan cara pembuatannya. Cek aja langsung di pojok kanan atas ini. Jadi di video ini admin akan lebih kepada berbagi pengalaman menggunakan mushroom model pabrikan ini. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang penasaran sebelum mau beli, kira-kira mushroom ini worth nggak sih dibeli? Ya memang sih harganya murah ya, kalaupun nggak terlalu berhasil banget ya nggak rugi, bener sih. Cuman ya apa salahnya ya kalau kamu tahu lebih dulu ketimbang sudah beli baru tahu. Ya, mushroom ini admin beli sekitar 1 minggu yang lalu dan sudah admin gunakan setidaknya selama itulah. Dan yang bisa admin tangkap setelah menggunakan mushroom ini adalah mushroom yang sangat mudah sekali untuk digunakan. Jadi tinggal langsung pasang aja ke power head atau ke pompa celup, tinggal diatur pemipaannya. Untuk merubah mode ini, merubah besaran dari bunga mushroomnya atau mekarnya mushroom itu sendiri, tudungnya itu juga bisa dengan mudah tinggal kamu putar aja ke kanan untuk semakin kuat dorongan air namun dengan debit yang lebih kecil, atau kamu putar ke kiri untuk debit yang lebih besar namun dengan dorongan yang lebih lemah. Jadi tinggal kamu atur saja, tinggal putar aja, karena memang dia ini punya dua bagian. Satunya itu statis, satunya itu bisa diputar, dirotasi seperti ini. Proses kerjanya sendiri sederhana, air masuk melalui pipa yang sudah kamu atur sedemikian rupa dari power head. Melalui pipa-pipa, di sini admin menggunakan sambungan T di bagian bawah, dan airnya itu kalau kita buka, kita putar ke arah kiri akan kelihatan dengan jelas. Nah, airnya itu akan keluar seperti ini, dan bagian dalamnya itu punya ulir seperti ini yang mengingatkan admin pada, ingat nggak kalau ini mirip dengan pegangan panci yang aluminium biasanya seperti ini. Nah, dia menggunakan drat sebagai penyumbat sekaligus sebagai penahan supaya mushroomnya ini terbentuk. Karena kalau nggak dipasang dia akan bergelombang seperti ini, nggak bisa dibilang mushroom, jadi cuman air aja ngocor ke atas. Jadi fungsinya adalah menyumbat sekaligus sebagai penahan. Ini kalau kamu beli mushroom yang sudah jadi biasanya nggak pakai model-model seperti ini, tapi biasanya pakai jepmate atau matala di dalam ini disumbat. Tapi karena ini pabrikan jadi sudah siap pakai, langsung aja kamu masukkan lalu putar. Tinggal kamu atur saja besaran kecilnya dengan cara memutar ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kalau misalkan posisinya seperti ini dia belum ngembang, tinggal kamu tiup saja. Nah, dia akan semakin besar dengan ditiup.
atau kamu main gini kan juga dia bakal ngecil. Tiup lagi semakin gede. Jadi untuk proses penggunaan sebenarnya mudah, gampang banget. Hanya saja memang ada beberapa kelemahan yang bisa admin temui pada saat menggunakan mushroom ini. Ya setidaknya ini yang admin alami ketika menggunakan mushroom pabrikan seperti ini, dimana dengan sistemnya itu adalah drat. Jadi drat berputar seperti ini, sehingga terkadang kamu bisa perhatikan arah dari mushroom itu nggak bisa benar-benar seimbang atau stabil. Terkadang dia mencong ke depan, ke samping, ke belakang. Jadi ini sebenarnya bergantung juga dari air yang masuk, kekuatan air yang masuk atau dorongan air yang masuk dari power head. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang kekurangan sepenuhnya dari mushroom ini. Namun ya terkadang bikin jengkel aja. Kita harus memutar dan terkadang dia nggak seimbang. Lihat aja, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada area yang lebih luas, ada yang lebih kecil mushroomnya. Ini benar-benar harus diatur, dan kalau sudah dapat settingan ya usahakan nggak usah diubah-ubah lagi ya. Ini kayak tricky aja mengatur mushroomnya. Kadang berhasil, kadang enggak. Selain itu yang admin kadang temukan adalah cegukan. Jadi kayak airnya itu cegukan. Dari awalnya itu besar. Nah besar seperti ini. Entah dia kayak cegukan seperti itu, dia akan mengecil sendiri. Ini admin contohkan aja. Dia akan kayak ada getaran seperti itu dan dia akan mengecil seperti ini. Kemudian ada beberapa komentar yang admin temukan, itu based on pengalaman mereka juga sepertinya yang sudah menggunakan mushroom model ini. Jadi ada yang bilang kalau mushroom model seperti ini itu beresiko membuat power head kamu, ya pompa celup kamu mengalami overheat atau kepanasan. Kalau dilihat-lihat sebenarnya mungkin saja, karena ya kerja power head di bawah sana. Nah itu dia power head itu kan, pompa celup itu kerjanya adalah menyedot air yang ada dalam akuarium termasuk juga kotoran dan memompanya secara penuh melalui pipa ke ujung yang sudah kamu atur. Kalau misalkan di sini admin menggunakan pompa yang ujungnya itu atau pipa salurannya itu langsung mengarah ke mushroom, maka besar kemungkinan memang power head atau pompa celupnya akan overheat atau kepanasan karena arus yang dipompa sudah kenceng-kenceng dipompa. Di sini kamu mengaturnya agak keliru sehingga kamu mengejar bunga yang ngembang tapi arusnya itu ditahan oleh si mushroom ini. Sehingga arusnya itu saling berlawanan yang membuat propeller dan mesin dari power head tersebut kepanasan. Dan ini tentunya akan mengurangi usia pakai dari pompa kamu ya. Syukur-syukur ya awet ya sebenarnya. Tapi ya kalau dengan kondisi seperti ini air yang masuk tertahan oleh mushroom, besar kemungkinan memang power head tersebut akan overheat, kepanasan. Nah untuk mengatasi hal tersebut kamu harus benar-benar mengatur bagian ini. Kamu bisa longgarkan supaya air yang mengalir itu bisa lebih deras. Namun memang dengan resiko tekanan air atau kembang yang ini, bunga dari mushroom ini nggak mekar dan harus benar-benar tricky, harus benar-benar disiasati. Nah selain itu juga kamu bisa menggunakan metode yang sudah admin lakukan ini. Jadi karena admin sudah tahu ini bakal jadi penyebab overheat, kepanasan si power headnya, maka admin menggunakan pompa celup yang punya dua jalur. Ya dua jalur seperti ini, dimana ada dua jalur pipa ke atas, satunya itu ke box filter. Ini dia box filter. Dan satunya lagi itu dia mengarah ke mushroom. Jadi sekalipun kamu mengatur besar kecilnya ini, kamu kecilin banget debit yang masuk tapi dengan tekanan yang kuat, maka sisa dari tenaga power head tersebut nggak tertahan kembali lagi ke power head, tapi dia kembali ke box filter. Jadi ada kompensasi di mana tenaga dari pompa celup yang tidak terpakai itu bisa dialihkan ke box filter. Dan ini bisa dibilang sebagai solusi di mana kalau kamu khawatir dengan pompa celup kepanasan mengurangi usia, bisa menggunakan metode ini. Ya sebenarnya cukup sulit untuk mengkomplaini atau mencari sisi yang minus dari mushroom semurah ini, 15.000, 17.000, 30.000, karena memang
Ya mushroom ini ya bisa dibilang ada harga ada rupa ya, karena harganya segini ya tinggal kita-kitanya aja pinter-pinter ngakalin supaya mushroom ini bisa digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana keinginan kita. Kebanyakan mushroom seperti ini admin lihat itu digunakan buat kolam. Ya buat kolam terpal biasanya pakai juga yang seperti ini karena murah meriah tadi, nggak perlu keluar dana banyak, langsung disambungin ke power head. Untuk link pembelian kamu bisa cek langsung aja di kolom deskripsi atau di toko online, toko offline juga banyak yang seperti ini. Bilang aja mushroom yang warna hitam. Kalau kamu bingung cari aja di gambarnya di internet ya, juga banyak muncul yang seperti ini. Kalau pingin buat mushroom ala-ala seperti admin ini, yang tujuannya mungkin buat mengurangi penat aja, selalu ngelihat box filter dan aerator, bisa menggunakan ini. Untuk tata cara pembuatannya ini sudah admin tunjukkan di sini di pojok kanan atas, langsung kamu cek aja. Jadikan saja video ini sebagai referensi kamu, tambahan informasi buat kamu yang ingin menggunakan mushroom model-model seperti ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.